Baik, kita akan membahas pemodelan struktur tingkat lanjut untuk dianalisa menggunakan software SAP 2000. Untuk membuat pemodelan struktur tingkat lanjut, tentunya bagi Anda jika Anda ingin membuat struktur serumit ini, maka tentunya akan lebih mudah jika kita mendesainnya dengan menggunakan software AutoCAD atau software lainnya yang menurut Anda mudah Anda gunakan. Nah, di sini saya contohkan saya membuat struktur jembatan lengkung dengan menggunakan AutoCAD. Saya telah mendesain rangkanya sedemikian rupa hanya dengan menggunakan line saja, karena nanti section propertiesnya kita akan tentukan di SAP 2000. Nah, selanjutnya saya akan memberi material plat. Tentunya sebelum memberi material plat, ada satu hal yang penting Anda perhatikan, yaitu menentukan layer. Di sini ada dua layer penting yang mungkin perlu Anda buat, yaitu layer untuk frame. Di sini saya bedakan dengan warna biru giant, dan di sini warna plat saya buat warna merah. Pembagian layer seperti ini akan memudahkan kita untuk menentukan mana plat dan mana frame pada program SAP 2000 nantinya. Nah, selanjutnya saya akan memberi plat karena di sini masih berupa frame semua. Saya ganti dulu layer yang aktif menjadi plat. Lalu saya membuat plat dengan perintah 3D face. Enter. Lalu di sini saya klik seluruh bagian yang akan saya beri plat. Nah, plat telah jadi di sini. Plat di sini saya ibaratkan sebagai jalan dari jembatan yang akan dilewati oleh kendaraan. Dimensi jembatan yang saya buat di sini bentangannya yaitu 100 dan lebarnya di sini 12 meter. Nah, supaya desain jembatan kita dapat diimport dalam program SAP 2000, maka kita harus menyimpannya dalam format DXF. Jadi di sini saya buka file, save as, lalu saya pilih other format di sini. Maka muncullah jendela sebagai berikut. Lalu di sini Anda ganti formatnya dengan DXF. Lalu saya simpan. Nah, setelah Anda menyimpannya, Anda harus meng-close-nya dahulu jendela AutoCAD ini. Nah, selanjutnya kita dapat mengimportnya pada program SAP 2000. Di sini saya tentukan satuan yang kita gunakan. Saya menggunakan ton meter Celsius. Lalu saya buka menu file, lalu import. Saya pilih AutoCAD DXF file. Di sini global up direction artinya arah atas pada desain AutoCAD saya tadi yaitu searah sumbu Z, dan satuan yang akan saya pakai di sini ton meter Celsius. Lalu oke. Lalu yang kita import di sini bagian frame. Bagian frame saya pilih dari layer frame, dan platnya di sini saya pilih dari layer plat. Lalu oke. Sepintas mungkin awal saat Anda mengimpor tampilannya tidak berbentuk. Lalu saya buat 3D view di sini. Escape untuk menghilangkan seleksi. Nah, inilah desain yang telah kita buat tadi pada AutoCAD. Selanjutnya saya beri tumpuan di sini. Saya seleksi dari kiri ke kanan. Assign, join, restraint. Saya buat tumpuan jepit. Lalu saya beri tumpuan juga yang sebelah kanan. Assign, join, restraint. Saya pilih jepit, oke. Nah, sekarang sisi kanan dan sisi kiri sudah memiliki tumpuan. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan section. Jika Anda ingin mendefinisikan material, silakan Anda lakukan.
namun saya akan menggunakan material default, dan section propertiesnya di sini saya akan buat auto. Yang pertama saya pilih dulu frame section di sini. Saya import dulu. Saya import H-beam di sini, white flank. Saya menggunakan library ISG Pro, open. Nah, di sini yang akan saya import yaitu baja profil W. Jika Anda ingin memilih semua profil W, lakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu Anda klik profil W yang awal, lalu saya scroll ke bawah dan tekan shift pada keyboard secara terus-menerus, dan sambil saya klik profil W yang paling bawah, sehingga semua profil W yang telah saya batasi tadi di atas sudah terpilih semuanya. Lalu saya klik OK. Lalu selanjutnya tidak mungkin kita menentukan satu-satu dari masing-masing frame ini dengan sekian banyaknya section properties yang telah kita import. Sehingga untuk memudahkan pekerjaan kita menentukan section property, saya menggunakan fitur auto select dari SAP 2000 dengan cara add new property di sini. Lalu saya pilih auto select list. Di sini saya buat frame auto. Saya pilih semua profil di sini. Saya klik di atas. Saya scroll ke bawah, saya tekan shift dan klik secara bersamaan, lalu klik add. Setelah semua tertambahkan, lalu klik OK. Oke. Nah, selanjutnya saya pilih semua untuk memberi section auto tadi. Saya pilih semua frame, lalu assign frame section, lalu saya pilih frame auto. Ini adalah auto select list yang telah kita buat tadi, lalu klik OK. Nah, di sini SAP 2000 akan menentukan section yang paling ekonomis dan efisien dalam struktur yang telah kita buat. Mereka juga akan berubah seiring kita menambahkan pembebanan pada desain struktur kita. Lalu selanjutnya saya menentukan section properties dari plat. Sebelum saya tentukan, maka saya definisikan dulu section properties platnya. Define section properties area section. Di sini saya modify, namanya saya ganti plat. Saya pilih pilihan membran dan tebalnya 20 cm atau 0,2 meter. Materialnya konkret, lalu klik OK. Oke. Saya pilih plat tadi, lalu assign area section. Saya pilih plat, lalu OK. Dan untuk menambahkan kabel di sini Anda perlu menambahkannya secara manual karena kita tidak bisa mengimportnya langsung dari AutoCAD. Saya define dulu, define section kabel, add new section untuk menambahkan baru. Lalu saya buat di sini namanya kabel. Di sini adalah luas penampang dari kabel. Namun untuk memudahkan, saya tentukan saja diameternya. Saya akan membuat diameternya sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Karena di sini kita menggunakan unit meter. Jika Anda ingin menggunakan senti, maka Anda bisa menggantinya ton sentimeter. Lalu saya ganti 10. Oke. Oke. Nah, untuk membuat kabel, Anda gunakan draw frame di sini. Lalu jenis objeknya di sini Anda ganti bukan frame, namun diganti menjadi kabel. Lalu section yang telah kita tentukan tadi yaitu kabel. Lalu selanjutnya Anda membuat kabel di sini. Saya klik dari sini ke sini. Saya klik dari sini ke sini.
Setelah saya membuat kabel dari satu sisi, saya akan mengkopinya. Saya pilih select mode di sini. Untuk mengatur layar, Anda gunakan klik tengah untuk menggeser layar atau pan, lalu tekan shift dan klik tengah untuk mengorbitnya, untuk memutarnya, lalu scroll ke atas untuk mendekatkan dan scroll ke bawah untuk menjauhkan. Lalu selanjutnya saya akan memposisikan pandangan saya sehingga seperti ini untuk memudahkan memilih semua kabel yang telah saya buat. Di sini saya akan menduplikatnya searah sumbu Y di sini. Edit, replicate, atau tekan Ctrl R pada keyboard. Arah duplikatnya yaitu Y sejauh 12 meter dan jumlah replicate-nya 1. Oke. Nah, desain tingkat lanjut telah selesai sampai di sini. Lalu Anda dapat melanjutkannya dengan menambahkan pembebanan dan menganalisanya. Selamat mencobanya. Terima kasih.